Dari sumber sejarah berupa catatan Ibnu Battuta dapat dipastikan bahwa kerajaan Samudra Pasai berdiri lebih awal dibandingkan dinasti Utsmani di Turki, kira-kira pada 1297 Masehi. Pendapat ini dikuatkan dengan catatan Marco Polo, seorang saudagar di Venesia, Italia, yang singgah di Samudra Pasai pada 1292 Masehi. Marco Polo menerangkan bahwa telah melihat keberadaan kerajaan Islam yang berkembang pada waktu itu, yakni Samudra Pasai dan ibu kota Pasai. Selain dua catatan tersebut, sejarah kerajaan Samudra Pasai juga dapat dilacak dari hikayat Raja Pasai dan penyelidikan ahli Eropa. Menurut para ahli sejarah Eropa, kerajaan Samudra Pasai muncul sekitar pertengahan abad ke-13 dengan Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertamanya. Pada awalnya kerajaan ini adalah kelanjutan dari kerajaan-kerajaan pra-Islam yang sudah ada sebelumnya. Nasimuddin Al-Kamil adalah laksana laut dari dinasti Fatimiyah di Mesir yang berhasil menaklukkan kerajaan Hindu Buddha di Aceh dan mendirikan kerajaan di Pasai. Setelah Nazimuddin Al-Kamil wafat dan Pasai dikuasai oleh Laksamana Johanjani dari Pulau W, dinasti Mamaluk yang menggantikan dinasti Fatimiyah berniat untuk merebut kerajaan pendahulunya. Mereka pun kemudian mengutus pendakwa bernama Syekh Ismail dan Fakir Muhammad yang sebelumnya berdakwah di pantai barat India untuk ke Pasai. Di Pasai, dua pendakwa tersebut bertemu dengan Marasilu, salah satu anggota angkatan perang kerajaan Pasai. Syekh Ismail dan Fakir Muhammad pun berhasil membujuk Marasilu untuk memeluk Islam dan mendirikan kerajaan Samudra demi menandingi Pasai. Akhirnya Marasilu masuk Islam dengan gelar Sultan Malik As-Saleh dan menjadi raja pertama kerajaan Samudra. Sultan Malik Al-Saleh kemudian menikah dengan putri Ganggang Sari, keturunan Sultan Aladin Muhammad Amin dari kerajaan Perlak. Dan dari sinilah dua kerajaan Islam ini bergabung menjadi kerajaan Samudra Pasai. Adapun sumber sejarah yang menerangkan kerajaan Samudra Pasai adalah sebagai berikut. 1. Nisan Sultan Malik As-Saleh berangkat tahun 696 Masehi. 2. Hikayat Raja-Raja Pasai karangan Hamzah Fansuri dari abad ke-15. 3. Sejarah Melayu yang menceritakan kehidupan Malik As-Saleh. 4. Nisan kubur Ratu Nahdisyah berangkat tahun 1428 Masehi. Berita Marco Polo yang menerangkan Marco Polo singgah di daerah Samudra Pasai pada tahun 1292 Masehi. 6. Berita Ibu Battuta, seorang musafir dari Maroko yang singgah di Samudra Pasai. 7. Berita Tome Pires yang menyebutkan bahwa pada tahun 1512 Masehi sampai 1515 Masehi pernah berkunjung di daerah pesisir utara dan timur di daerah Sumatera. Poin ke-8. Mata uang logam emas dirham yang dibuat pada masa Kesultanan Muhammad. 9. Kitab Rihla ila Al-Marsyid. 10. Kronik Cina. 11. Lonceng Cakradonya. Ke-12. Naskah Surat Sultan Zainal. Ke-13. Stempel Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini merupakan tempat studi Islam dan menyiarkan Islam hingga ke Minangkabau, Jambi, Malaka, dan Jawa. Kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai memiliki ciri. Yang pertama, memiliki pejabat-pejabat yang membantu menjalankan pemerintahan seperti menteri, hulu balang, dan penghulu. Yang kedua, terdapat pendikar atau penghulu yang merupakan kepala kampung. Pendikar ini bertujuan mengumpulkan orang-orang untuk berperang. Sudah memiliki Perdana Menteri dan pejabat istana lainnya yang berhubungan dengan perdagangan, pelayaran, dan pertahanan laut. Ciri yang keempat yaitu pada masa pemerintahan Sultan Muhammad atau Sultan Malik At-Tahir menyatakan bahwa Kesultanan Perik akan bersatu dengan Samudra Pasai. Poin yang terakhir, pada masa pemerintahan Sultan Malik At-Tahir kedua, Samudra Pasai berkembang sebagai pusat penyebaran Islam dan memiliki armada yang lebih kuat. Pada tahun 1522, Samudra Pasai diduduki oleh Portugis dan digantikan oleh Kerajaan Aceh.
Sistem pemerintahan Samudra Pasai adalah kesultanan, yakni kerajaan Islam dan pemimpin yang disebut dengan istilah sultan atau nama lain dari raja penguasa. Istilah modern yang menggambarkan sistem pemerintahan Samudra Pasai adalah monarki, di mana sultan atau raja dipilih berdasarkan garis keturunan. Adapun raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Samudra Pasai antara lain sebagai berikut: Sultan Malik As-Saleh, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir Ahmad, Sultan Mansur Malik Az-Zahir, Sultan Zainal Abidin, Sultan Malikah Narasiyah, Sultan Zainal Abidin II, Sultan Salahuddin Sultan Ahmad II. Ke-10 Sultan Abu Zaid Ahmad III, Sultan Ahmad IV, Sultan Mahmud, Sultan Zainal Abidin III, Sultan Muhammad Syah II, Sultan Al-Fahmi, Sultan Abdullah, Sultan Muhammad Syekh III, Sultan Abdullah, Sultan Ahmad V, Sultan Zainal Abidin IV. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan maritim yang menitik beratkan pada perdagangan dan pelayaran. Letak kerajaan yang strategis menyebabkan banyaknya perdagangan asing dari Persia, Arab, dan Gujarat yang singgah di Samudra Pasai. Selain berhubungan dengan pedagang asing, kerajaan Samudra Pasai juga menjalin hubungan dengan Jawa. Para pedagang Jawa biasanya membawa beras ke Pasai untuk ditukarkan dengan lada. Saat itu, kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional pertama yang mengekspor sutra dan lada. Dalam kegiatan ekonominya, masyarakat kerajaan Samudra Pasai menggunakan mata uang kerajaannya sendiri, yaitu dirham. Mata uang tersebut berupa logam emas dengan tulisan Arab pada sisi atas dan bawahnya. Dari sisi kehidupan sosial budaya, masyarakat Pasai mempunyai kemiripan dengan pola kehidupan sosial budaya yang ada di Malaka, Malaysia. Kemiripan tersebut dapat kita lihat dari aspek bahasa yang digunakan dalam kehidupan bersosial, yaitu bahasa Melayu. Demikian juga ketika masyarakat mempunyai hajat mengadakan pesta perkawinan, maka adat dan budaya yang mereka tetapkan ada satu kemiripan dengan pesta yang diterapkan di Malaka. Ketika ada anggota masyarakat yang meninggal dunia, maka upacara kematian yang mereka selenggarakan identik dengan upacara yang dilaksanakan di Malaka. Kemiripan inilah yang menyebabkan masyarakat Pasai dan masyarakat Malaka hubungannya sangat dekat. Selanjutnya, keakraban di antara masyarakat Pasai dan masyarakat Malaka semakin terbina ketika hubungan tersebut dipererat dengan adanya pernikahan antara putri kerajaan Pasai dengan Raja Malaka. Karena termasuk kerajaan Islam, maka gaya hidup dan keadaan sosial masyarakatnya pun kental dengan nilai-nilai Islam. Hukum yang dijalankan di kerajaan ini adalah hukum Islam. Pada pelaksanaannya ditemukan banyak kemiripan antara kehidupan di sini dengan kehidupan masyarakat di Mesir maupun Arab. Dugaan yang muncul yang menjelaskan mengapa fenomena ini dapat terjadi adalah karena pemimpin sekaligus pendiri kerajaan Samudra Pasai yang pertama, Nazimuddin Al-Kamil, berasal dari wilayah Mesir. Peninggalan. Pertama, dirham. Pada suatu sisi, dirham atau mata uang emas tersebut tercetak tulisan Muhammad Malik Az-Zahir, sedangkan di sisi lain tercetak tulisan nama Al-Sultan Al-Adil. Kedua, cakra doanya. Sebuah lonceng impor yang keramat hadiah dari Kekaisaran Cina kepada Sultan Samudra Pasai. Ketiga, naskah surat Sultan Zainal Abidin. Surat yang ditulis oleh Sultan Zainal Abidin sebelum meninggal pada tahun 1518 Masehi atau 923 Hijriah. Surat tersebut ditunjukkan kepada kapitan moral yang bertindak atas nama wakil raja Portugis di India. Surat Sultan Zainal Abidin ditulis menggunakan bahasa Arab. Isinya menjelaskan mengenai keadaan Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-16. Poin keempat, yaitu stempel kerajaan. Beberapa berpendapat bahwa itu merupakan kepunyaan Sultan kedua Kerajaan Samudra Pasai yang bernama Muhammad Malikul Zahir. Dan pendapat lain mengatakan bahwa stempel ini digunakan sampai pemerintahan Sultan Zainal Abidin. Kemudian, poin yang kelima, nisan Sultan Malik As-Saleh memiliki bentuk segi empat pipi bersayap dengan bagian puncak terdapat mahkota 2 tingkat. Di setiap nisan ada 3 panel di bagian depan juga belakang dengan pehatan kaligrafi Arab dan di sampingnya ada syair Arab. Poin terakhir yaitu makam raja-raja lainnya yang pernah berkuasa.
Kita dapat mengenal kehidupan Islam dulu melalui peninggalan-peninggalannya. Beberapa peninggalan kebudayaan pun menjadi alat pembelajaran bagi orang masa kini untuk mengenal lebih dekat kerajaan Islam. Bukan hanya itu, kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan yang memberikan pengaruh besar terhadap penyebaran Islam di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Baik dahulu hingga masa kini, kerajaan Samudra Pasai juga memberikan pengaruh dalam perkembangan sastra Babak, suluk, dan syair di bawah dari Arab. Kemunduran kerajaan Samudra Pasai terjadi akibat serangan luar yang mengusik kedamaian di wilayah ini. Kerajaan Samudra Pasai yang hanya memiliki daerah kekuasaan di Aceh ternyata banyak mendapatkan serangan akibat kemakmuran yang dimilikinya. Pasalnya kerajaan ini akhirnya dihancurkan oleh kekuasaan Portugis. Meski demikian, runtuhnya kerajaan Samudra Pasai sebenarnya terjadi akibat tidak ada lagi penerus yang mampu memimpin kerajaan dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari masa kehancuran kerajaan yang tercatat terjadi pada tahun 1521. Sedangkan sultan terakhir yang memimpin kerajaan ini yaitu Sultan Zainal Abidin telah berakhir pada tahun 1517. Kemunduran pada masa itu terjadi akibat lemahnya kekuatan dalam negeri. Jika kita rincikan, kemunduran tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kerajaan Majapahit berambisi menyatukan Nusantara, yaitu pada tahun 1339 Masehi, Pati Majapahit, Gajah Mada menyerang kerajaan Samudra Pasai, tetapi belum berhasil. Yang kedua, berdirinya Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis. Yang ketiga, setelah Sultan Malik Az-Zahir meninggal, tidak ada lagi penggantinya yang cakap dan terkenal, sehingga peran penyebaran agama Islam diambil alih oleh kerajaan Aceh. Penyebab yang keempat yaitu terjadinya perebutan kekuasaan, dan yang terakhir yaitu adanya penyerangan Portugis.